Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi tetap semangat, luar biasa. Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel Pak Rizky. Jangan lupa absen di GC BK dan GC mata pelajaran masing-masing. Jangan sampai lupa ya. Sebelum kita memulai PJJ, mari berdoa sejenak di dalam hati, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk PJJ kali ini yaitu bab 5, nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perhatian. Jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Next. Peta konsep. Peta konsep pada bab 5 kali ini yaitu yang pertama sejarah Sumpah Pemuda, yang kedua arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia, yang terakhir yaitu makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda. Sejarah Sumpah Pemuda. Next. Sejarah Sumpah Pemuda. Lahirnya Budi Utomo juga menjadi pelopor lahirnya organisasi-organisasi yang bertujuan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Kesamaan cita-cita itu membawa organisasi-organisasi pemuda untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang hasilnya kita kenal dengan bernama Sumpah Pemuda. Organisasi di bumi Nusantara, organisasi awal menginspirasi pergerakan nasional. Ada 3, yang pertama Budi Utomo, Indis Parsti, dan Sarekat Islam. Setelahnya banyak pemuda yang terinspirasi, maka bermulailah muncul organisasi-organisasi baru yang berbeda latar belakang namun sama-sama menginginkan perubahan dan kemerdekaan atau pergerakan nasional. Trikoro Darmo atau Jong Japa, Perhimpunan Indonesia, Jong Sumatera Bon, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamin Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia, dan masih banyak lainnya. Next. Kongres Pemuda 1. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diadakanlah rapat Kongres Pemuda pertama yang dihadiri oleh seluruh organisasi pemuda di Jakarta diketuai oleh M. Tabrani. Kongres ini bertujuan untuk membentuk suatu organisasi pemuda tunggal agar dapat mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mempunyai peranan penting. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua bangsa Indonesia. Penyatuan organisasi dengan suatu organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Mendorong penggunaan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan Sugondo Jojo Puspito dipilih sebagai ketua kongres. Nah, pada Kongres Pemuda 2 itulah pertama kalinya diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya menggunakan biola ciptaan Wage Rudolf Supratman dan menetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Sumpah Pemuda awalnya dibicarakan oleh Sugondo dan kemudian jelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Ikrar dalam Kongres Pemuda 2 tersebut merupakan puncak dari persatuan golongan pemuda pada masa pergerakan nasional. Ikrar tersebut disampaikan pada tanggal 28 Oktober sehingga itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 25 sampai 25 Desember 1928 terbentuklah
organisasi pemuda sebelumnya. Next. Nah, pada hasil rapat Kongres pertama dan Kongres Pemuda II, maka lahirlah teks Sumpah Pemuda. Ya, masih dalam ejaan. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Arti penting Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri di dalam hati sanubari para pemuda. Sumpah Pemuda membawa semangat persatuan dalam perjuangan, menciptakan identitas kesatuan bangsa Indonesia, mengorganisasi perjuangan kemerdekaan secara efektif. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Ya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Di sini kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kedua, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Di sini kita menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang senantiasa toleransi dan saling peduli dalam keberagaman. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Di sini kita senantiasa menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang telah ditegaskan menjadi bahasa persatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada motonya, utamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa gaul ataupun bahasa lainnya. Pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Next. Untuk cukup sekian materi bab 5 ini mengenai semangat Sumpah Pemuda. Semoga yang Bapak harapkan dapat diamalkan dalam berbagai kehidupan baik di masyarakat maupun bangsa dan negara. Untuk pelajaran kali ini, anak-anak catat materinya di bab 5 di buku catatan atau disimpan di file PC kalian yang sesudah itu. Tugasnya membuat video pembacaan Sumpah Pemuda. Boleh menggunakan teks ataupun tidak, nilainya pun berbeda. Dan dikirim boleh dalam bentuk WA ataupun GC. Tugas video tersebut sebagai bahan ulangan harian. Cukup sekian materi dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu membaca dan belajar. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di channel Paris Negeri.